Nabi katakan, Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khanallaha wa rasulah. Paham ya di situ ya? Itu hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khanallah wa rasulah. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani memberitahu kepada kita, Allah itu maknanya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dalam hal urusan apa? Fin nisa, dalam hal urusan perempuan. Inti biar takut. Maka sesungguhnya tuh perempuan amanatun indakum, amanat yang di sisi kalian, yang dari Allah. Takutlah kepada Allah dalam hal urusan perempuan tuh. Makanya Allah disebut dulu. Bukannya takutnya sama perempuan, takutlah kepada Allah dalam hal urusan perempuan. Allah ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah fin nisa, dalam hal urusan perempuan. Karena gare perempuan biar takut intinya Allah. Kenapa? Fa innahunna, karena sesungguhnya perempuan itu amanatun, adalah amanat Allah indakum, di sisi kalian. Faman lam ya'mur imra'atahu, maka barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya bis shalah, untuk sholat, mendirikan sholat, walam yu'allimha, dan gak ngajarin ilmu-ilmu sholat yang berkaitan dengan sholat, yang menjadi utama, menjadi landasan tiang agama. Udah gak disuruh, gak diajarin agama, terutama ilmu sholat. Ay umuruddin tuh, hal urusan agama, lebih luas lagi. Faqad khanallah wa rasulah, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau inti melihat orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya, nggak usah lihat dari ucapannya, lihat aja bagaimana dia mendidik perempuan-perempuannya, yaitu istri-istrinya. Kalau nggak diajarin agama, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu adalah amanat Allah. Tuh, paham ya? Makanya yang pertama kan setiap itu adalah pemimpin. Bahkan diri kita sendiri yang ngebujang pun pemimpin. Mata dikasih sama Allah, kuping, hidung, telinga, tangan, kaki, semua ini amanat Allah, ini kita kasih. Yang namanya amanat kudu dijaga. Paham nggak? Kayak tukang parkir ya, Zinin MZ kan gitu kalau ngomong. Tukang parkir, dia nggak merasa memiliki tuh mobil. Paham nggak? Ya tukang parkir, tapi kan filosofinya di situ apa? Dia jaga itu, jangan sampai lecet. Seperti ente juga di kantor dikasih amanat sama perusahaan dan sebagainya, nggak boleh sampai lecet, mobil apa aja pokoknya. Itu amanat manusia. Kalau ente nggak jaga, ente bakal dituntut. Tapi kalau ente jaga, bakal dikasih gaji yang besar karena bisa menjaga bagaimana amanat Allah. Kalau amanat manusia ente hianat, bakal rugi, bakal dihukum. Tapi kalau ente hargai, ente jaga dengan baik, maka ente pun akan dihargai oleh yang memberikan amanat. Bagaimana dengan amanat Allah? Paham di sini? Ya, baik. Wa kana akhiru ma wassabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Bayangin nih, di akhir daripada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berwasiat salasan, sampai 3 kali. Takallama bihi hatta talatlat lisanuhu, sehingga sampai beliau talatlat, sampai ada gugup suaranya, ya. Lisanuhu, lisannya, wa khafiya kalamuh, sampai kalamnya khafiya, tersembunyi, udah samar, suaranya agak samar-samar. Sampai 3 kali Rasulullah ulang-ulang. Ya, Rasulullah ulang. Apa perkataan Rasul? Wahya qaulu sallallahu alaihi wasallam, as-shalah. Tuh, ya, dirikanlah salat, wa ma malakat aymanukum, dan apa-apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Ini pada saat itu ada budak. Kalau sekarang kita punya pembantu, punya amanat-amanat Allah yang diberikan kepada kita. La tukallifuhum, jangan buat paksa mereka yang mereka malayutikun, yang mereka nggak mampu. Paham ya? Dulu kan ada budak pun harus dihargai. Pada saatnya boleh budak, tapi budak harus dihargai. Dia manusia, nggak boleh dikasih beban yang terlalu sangat, nggak boleh.
Terus akhir hapus perbudakan. Nah sekarang perbudakan dihapus. Kita punya apa? Misalnya pembantu, pekerja. Jangan dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Dia mampunya 50 kilo misalnya bawa, jangan dikasih 100. Apa aja amanat-amatnya? Itu dikasih tahu oleh Rasulullah. Pertama apa? Jaga sholat, dirikan sholat. Dan budak-budak yang kalian miliki, jangan kalian berikan paksaan, membebani yang mereka mampu. Kemudian Rasul sebutkan lagi masih hadisnya. Allah. Tuh sama nih. Seperti hadis di atas. Takutlah kalian kepada Allah. Fin nisa, dalam hal urusan perempuan. Fa innahu awanun ay usaraun fi aidikum. Awanun ay usara. Maka sesungguhnya dia itu perempuan adalah usara, tawanan. Min aidikum, di tangan kalian. Dia bagaikan tawanan di hadapan kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Perempuan ini adalah tawanan di hadapan kalian. Maka kalian telah mengambil itu perempuan dengan amanat Allah. Ya, kalian udah ambil tuh perempuan yang menjadi amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna, yang kalian telah halalkan farji-farjinya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Perempuan yang gak halal kemudian inti halalkan, inti ambil jadi istri. Ketika inti halalkan tuh istri pakai kalimat Allah. Paham gak? Membawa kalimat-kalimat Allah, perjanjian Allah dari khutbah nikah, kemudian dari agit. Ya, bayangin kita ikat dengan perkawinan menjadi halal farjinya dengan bawa nama Allah kan. Ya, makanya kita sebelum agit aja disuruh syahadat dulu, memperbarui iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Waktu khutbah nikah tuh di akhir gulu jami'an, disuruh semuanya. Khutbah nikah di akhir pasti gulu jami'an, yang ngerti nih. Bacalah kalian, termasuk saksi, wali yang mau nikah, biar imannya lebih kencang. Kali-kali aja dan kelenggor-kelenggor biar imannya baru lagi. Ya, astagfirullah. Kan disuruh istighfar, kemudian disuruh syahadat. Udah dah. Kemudian halal tuh setelah akad nikah. Ya, angkah tuka wa zawat tuka. Ya, terus qabil tu tazwijah wa nikah bimaharil madkur, dengan mahar yang tersebut. Kita bawa nama Allah dari sebelumnya. Ya, menyebut nama Allah dengan doa, kemudian halal itu. Nah, sekarang amanat Allah yang halal inti hianatin. Ya, bagaimana tuh? Kemudian waqala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi surati Thaha, dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka, perintahkanlah ahlimu, ai ahla baitik wa ahla dinik, yaitu ahli keluarga, ahli baitik, ahli keluargamu, maksudnya anak istri. Itu dalam tafsir Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ada dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur ahlaka, perintahkanlah ahlimu. Maksudnya ahlimu siapa? Yaitu ahli keluargamu, anak istri, wa ahla bai wa ahla dinik, dan ahli agamamu. Maksudnya apa? Murid-murid kita. Ai atba'ika, yang mengikuti kamu. Kalau kita ini guru, kita ulama, kita punya pengikut. Kalau inti bos berarti punya pengikut, perintahkan tuh. Makanya berat tugasannya kalau Anda nggak ngomong yang hak, ngomong yang benar, ngasih nasihat bukan karena benci, karena sayang, Anda bakal dituntut sama Allah. Karena kalian ini amanat Anda. Anda harus didik agama, termasuk istri-istri kalian. Nah, kalian yang nggak bawa istri, kasih tahu kepada istrinya. Kalau kagak, kalian berdosa. Anda udah nggak tanggung jawab. Makanya kenapa Anda buka salah satunya tentang rumah tangga. Jadi kalau ada apa-apa dengan istri kalian, bukan tanggung jawab Anda, tanggung jawab kalian semua. Jadi laki-laki yang benar, yang jangan hianat. Kalau sudah cukup satu. Kalau mau dua, ngomong sama istri. Jangan main belakang. Apalagi bohong-bohongan. Apalagi kalau inti demenin, mending jada. Kalau bini orang, tanggung jawab inti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya repot. Ya, bisa dibunuh loh sama lakinya. Ya, ibaratnya itu. Ya, itu kan Anda yang harus kasih tahu. Dan nasihat buat Anda. Kalau Anda cuma nasihatin diri Anda berdosa. Kenapa? Banyak yang ngikutin Anda. Makanya nggak berat, semakin besar dia menjadi umat yang banyak pengikutnya. Dari ceramah-ceramah lebih berat. Makanya kenapa tuh ulama-ulama dia harus berani untuk bicara.
apalagi kepada sultan-sultan yang jair, yang dia bicara dia yang memimpin keluar dari syariat, banyak kezolimannya, maka wajib ulama yang bicara. Apakah kezolimannya melalui lapisan politik dan sebagainya, harus bicara. Walaupun orang fitnah dia berpolitik dan sebagainya. Itulah beratnya. Ya, makanya ulama yang gak berani mendingan gak jadi ulama daripada jadi penjilat, dosanya besar. Ya, daripada aneh ya, naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan gak pernah terjadi, gak mau aneh. Makanya nggak kenal hal-hal demikian. Sebab kalau nanti posisi aneh bisa jadi pada saatnya dikenal orang, dikenal publik, ya itu harus bicara. Nggak bicara, mendingan berhenti, mendingan dagang tempe lebih selamat. Cuma anak bini anak urusan aneh. Tapi ketika kita udah dipandang orang banyak dan yang banyak ikutin kita, yang follower kita ibaratnya, maka kita harus hak bicara. Ada istri nggak pakai jilbab, kita harus bilangin. Kalau kagak dosa aneh. Tuh wa'mur ahlaka adbaik, tuh di situ termasuk juga bukan ahlah, bukan hanya ahla baitik, tuh pak ahla dinik ay adbaik, pengikutmu bisolah, untuk melakukan sholat ay sholawatil khamas, yaitu sholat yang 5 waktu. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan. Ini sering Ali bahas nih dulu di ceramah-ceramah. Mungkin itu sering dengar. Apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Makna bebasnya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berjumpa kepada Allah. La yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan. Tidaklah Allah menjumpai, ya menjumpai seseorang bidzambin, dengan satu dosa, a'dhama, daripada yang lebih besar itu dosa, min jahalati ahli, dari memperbodoh keluarganya. Tidaklah Allah berjumpa, menemui seorang hambanya yang dia punya dosa, nggak ada dosa yang lebih besar dari sang hamba itu, melainkan adalah dibuat bodoh keluarganya. Oh, bukan minuman keras, zina. Iya, zina besar, ini besar. Tapi membuat bodoh keluarga jauh lebih besar. Karena kebodohannya lah istrinya bisa berzina, istrinya bisa berbuat aniaya. Juga yang lakinya juga karena nggak ngajian bisa berzina. Jadi artinya apa? Ketika bodoh dalam membuat bodoh keluarganya, berarti lebih besar dosanya daripada yang lainnya. Kenapa? Disebab memperbuat bodoh, pasti buka aurat, pasti bisa berzina, pasti bisa melakukan pelanggaran, judi haram, terutama meninggalkan sholat 5 waktu, udah pasti. Sebab apa? Karena membuat bodoh keluarganya. Itu orang laki yang pintar memperbuat bodoh, apalagi udah geblek, istrinya dibuat geblek. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti kita lanjutkan lagi.